Superindo akan buka di Kota Probolinggo, Dewan pastikan perizinan sesuai. Modern Market Superindo bakal beroperasi di Kota Probolinggo. Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo mendatangi lokasi pembangunan untuk mengecek kegiatan dan dokumen perizinannya akan dikaji pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024, siang. Bangunan yang akan menjadi pasar modern Superindo ini berlokasi di barat SPBU Kasbah, di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Nantinya, pasar modern baru ini akan menjual berbagai kebutuhan pokok yang segar. Muhlas Kurniawan, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo mengatakan akan mengecek dan mengkaji terkait perizinan usaha franchise tersebut. Mereka akan mengkaji proses perizinan yang telah dipenuhi pihak Superindo. Menurut Muhlas, pengkajian dokumen itu sebagai bentuk pengawasan apakah dokumen dan proses yang dilakukan benar adanya, sebab ia tidak ingin ada ketidaksinkronan dengan peraturan daerah. Sementara itu, pimpinan proyek pembangunan Superindo Rifki Pameseka mengaku pihaknya telah melakukan prosedur sesuai aturan. Rifki menambahkan, bangunan seluas sekitar 40 x 75 meter persegi itu dicanangkan akan berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian Kota Probolinggo. Terkait kedatangan Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Superindo telah menjalankan semua tahapan, baik perizinan, sosialisasi, dan solusi terkait irigasi. Rencananya, pasar modern Superindo ini akan mulai buka pada tanggal 12 Desember tahun 2024. Kru Suara Bayuangga News mengabarkan. Dari proses ini terlebih dahulu, makanya saya tadi ke Bu Kadis ini menyampaikan semua dokumen-dokumen masalah perizinan yang di Superindo ini tolong disampaikan kepada kami terlebih dahulu. Kami ingin meneliti dulu, gitu. Kalau masukan-masukan tadi dari teman-teman anggota sudah banyak sebetulnya masalah peninggian dan lain sebagainya. Tapi kita tetap menginginkan proses itu berjalan tidak sesuai, kan begitu. Nah ini jadi yang didahului adalah proses masalah perizinannya. Oke lah sekarang perizinan sudah selesai di sini, tapi kita ingin mengetahui berkasnya sesuai apa enggak. Jangan sampai ini terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Gitu. Karena kami akan mengemitkan, mensinkronkan dengan perda dan aturan-aturan yang ada. Kalau yang pertama itu parah, itu harus berhenti, itu wajib, itu juga pelecehan, itu juga pada pemerintah. Di sini aman ya, Pak? Saya tidak bicara aman dulu di sini. Memang perizinan sudah diterbitkan oleh pemerintah, oleh pemerintah. Tetapi sebagai anggota legislatif, saya belum memberikan sebuah keputusan. Sebelum melihat dokumen. Sebelum saya melihat dokumen-dokumennya dan kita sinkronkan dengan peraturan dan perda yang ada. Kedua lokasi ini merupakan Pak ya, supermarket semua ya? Saya kira masuk kategori seperti itu. Kita bangun. Berarti sudah ada IMB Semarang ya? Sudah ada PPG, sudah ada. Sebelum masuk pun kita pasti sosialisasi ke lingkungan. Sudah. Jadi ketemu RT RW ya setempat ngobrol apa yang difasilitasi sama Superindo itu sudah disampaikan juga. Nama lengkap dan sebagai apa, Mas? Kalau saya Rifki Pak dari Project Leader untuk pembangunannya. Rifki siapa, Mas? Rifki Pameseka. Mas, terkait irigasi tadi yang dibicarakan Hewan itu bagaimana? Irigasi sesuai rekomendasi juga sih Bu. Jadi sebelum kita membangun itu kan tahapannya kita proses pengajuan gambar, kita disidang rekomendasi seperti apa sehingga keluarlah gambar final. Nah, gambar final itu yang menjadi acuan kita sebagai gambar teknis kita di lapangan. Jadi acuan kita mengacu ke sana. Sudah sesuai ya? Sudah sesuai. Kan jembatan yang sebelah timur ini dulu untuk akses keluar masuknya. Kalau secara konstruksinya itu kan sudah ada perkuatan ya, jadi jembatan rel. Jadi nanti tinggal rekayasa lalu lintas sama dari perhubungan ya, dan Satlantas nanti yang akan secara teknis, karena pada saat pembukaan pasti ramai sekali orang yang datang. Lah itu jembatannya cuma satu, berarti kan harus rekayasanya yang betul-betul baik. DPRD itu membuat perda inisiatif. Ya, ini harus ditaati. Sekian persen tenaga kerja harus ya. Jadi kira-kira nanti kalau mau pelaksanaan siapa yang bisa sudah ya. Jadi gini Mas, untuk karyawannya dengan adanya kegiatan usaha di Kota Probolinggo, paling tidak rakyat Kota Probolinggo juga di situ ada aturan perda yang berapa persen Pak Nom? 35%.
75%. Kalau memang tenaga-tenaga teknis skill lainnya monggo silahkan yang